Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mewakili kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang perubahan sosial. Ya, di kelompok 3 tuh ada Rizky Iza Firdaus, Genta Pramana Pangestu, Dwiki Arifudin Pradana, Ahmad Soleh Afifi, saya sendiri Muhammad Al-Ridho Galih, dan Mutiara Amanah. Apa itu perubahan sosial dan mengapa kita harus berubah? Menurut Prof. Selo Sumarjan, perubahan sosial itu adalah perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosial, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap-sikap, dan pola perilakunya. Di antaranya kelompok dalam masyarakat. Mengapa terjadi perubahan sosial? Tentu ada sebabnya. Yang pertama tuh ada faktor geografi. Lingkungan fisik dapat memengaruhi penduduk untuk mudah atau sulit mengalami perubahan. Lingkungan fisik dapat mempengaruhi penduduk untuk mudah atau sulit mengalami perubahan. Di sini ada faktor geografi. Yang dimaksud faktor geografi itu mungkin lingkungan fisik alamnya tuh bisa berubah tuh jika ada bencana juga bisa sih. Bencana alam sama seperti banjir, longsor, gempa bumi itu bakal bisa berubah faktor geografi dan lingkungan fisiknya. Terus kalau mungkin pengaruh dari kebudayaan masyarakat lain juga bisa sih. Kayak ini gambar kedua kan ada kan gambar pertama di pesawahan, kalau gambar kedua tuh kayak di komplek, kayak interiornya juga interior dari budaya lain, budaya luar gitu, budaya Eropa, mungkin gitu sih kalau menurut saya. Yang kedua ada faktor teknologi. Penggunaan alat-alat transportasi dan komunikasi yang canggih banyak memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk berkomunikasi dan menerima informasi baru dari luar dalam yang relatif singkat. Terus juga adanya faktor teknologi ya. Mungkin ini juga adanya faktor teknologi ya, karena setiap masyarakat tuh selalu ada sejumlah individu yang sadar akan kekurangan kebudayaan masyarakatnya sih. Jadi mereka terdorong untuk memperbaiki atau menyempurnakan melalui penemuan baru. Jadi tuh budayanya berkembang, nggak kayak misalkan di sini ada yang dulu telepon harus pakai kabel dan sekarang tuh bisa jadi pakai handphone, jadi lebih mudah gitu. Kendaraan juga dulu cuma ada beca, sekarang bisa jadi pada ada mesinnya gitu, jadi memudahkan, walaupun ada sisi positif dan negatifnya ya. Mungkin itu sih faktor teknologinya menurut saya. Yang ketiga tuh ada faktor ideologi. Ideologi dapat dijadikan alat untuk memelihara dan juga membantu timbulnya perubahan. Dan terus ada faktor ideologi. Ideologi kan juga bisa diartiin tuh sebagai seperangkat kepercayaan, nilai, dan norma gitu yang saling berhubungan. Terus dia dapat mencapai tujuan tertentu. Jadi lo kalau misalkan jadi kalian bisa mempercayai sesuatu ideologi baru, jadi itu dapat menjadi perubahan sosial karena kalian tuh udah mempercayai ideologi baru gitu untuk mencapai tujuan tertentu ya gitu sih. Yang keempat ada faktor kepemimpinan.
seringkali dipelopori oleh pemimpin yang karismatik karena mereka mampu menarik pengikut dalam jumlah besar yang akan bergabung. Faktor kepemimpinan itu seringkali dipelopori oleh pemimpin yang karismatik karena mereka mampu menarik pengikut dalam jumlah besar yang akan bergabung dengan mereka dalam gerakan sosial. Dan terus tuh ada faktor kepemimpinan. Di sini kan sering dipelopori oleh pemimpin yang karismatik untuk dapat mampu menarik pengikut dalam jumlah besar. Nah iya sih, emang kalau misalkan pemimpinnya tuh mungkin udah saking kelamaannya juga bisa dapat menjadi perubahan sosial. Contohnya kayak di Indonesia aja, ada pemimpin yang memimpin sampai 32 tahun tuh bisa saking lamanya bisa terjadi pemberontakan atau revolusi yang cepat didasari oleh individu ataupun kelompok, akan berpengaruh besar pada struktur masyarakatnya sih. Maafin kalau salah. Ada faktor penduduk. Peningkatan atau penurunan jumlah penduduk secara radikal dapat menjadi penyebab terjadinya perubahan sosial. Ada juga faktor penduduk. Bertambahnya atau berkurangnya penduduk tuh emang mempengaruhi dalam perubahan sosial sih. Tapi kayaknya kita penduduk di dunia, jangan di dunia deh, di Indonesia juga makin banyak bukan makin berkurang ya. Itu dapat dengan cepat menyebabkan struktur dalam masyarakat seperti contohnya munculnya tuh menimbulkan kelas sosial dan ada profesi-profesi baru. Itu sih perubahan sosialnya di faktor penduduk. Apa sih contoh kejadian sosial yang saat ini terjadi? Semua ini tidak dapat terjadi jika tidak ada sebab yang kuat. Nah, di sini ada gambar-gambar yang contoh perubahan sosial gitu ya. Kalau sekarang lagi masa corona, tentu saja bakal ada social distancing, yaitu social distancing atau physical distancing, jaga jarak dah satu individu dengan individu lainnya gitu. Jadi mungkin sekarang dan itu mungkin jadi new normal ya. Kedepannya juga bakal begitu terus, sama kita mungkin jadi lebih menjaga diri kita dengan memakai masker dan mungkin pada bawa hand sanitizer. Itu sih kayak contoh nih, lagi pada ngantri bis sekarang dijarakin per 1 atau 2 meter gitu. Ini juga di mall-mall bangku tuh emang agak dijarakin buat space 1. Ada lagi nih daerah mana nih kurang tahu saya. Kayaknya ini kayak lagi main game. Itu sih mungkin perubahan sosial yang dialami akibat dari corona ini. Kenapa kita harus berubah? Karena manusia selalu ingin bergerak maju. Manusia selalu haus dengan hal-hal yang baru. Kenapa kita harus berubah? Padahal kita bukan Power Ranger. Ya enggak. Nah, hidup tuh berjalan terus. Ya, manusia tuh pasti selalu nyari yang berbeda sih. Nah, nanti di perjalanan itu dia pasti bertemu dengan hal-hal yang baru yang bikin dia berubah. Nah, itu sih. Seorang manusia tidak akan berkembang jika tidak mau berubah. Kita tidak akan pernah melihat patokan jika lingkungan sosial kita tidak mengalami perubahan. Dan kalau manusia nggak mau berubah, ya kita nggak bakal survive sampai sekarang. Kalian bisa pada main HP. Itu kan karena kalian tuh pengen mencoba gitu, coba buka handphone begini mainnya. Kalau nggak mau ya kalian nggak bakal bisa cara mainnya kan kalau nggak berubah. Kayak gambar di ini nih kayak cuman tidur doang. Kita juga nggak bakal mungkin kayak ngelihat perkotaan kayak gini kalau manusia nggak berubah. Itu.
Karena kehidupan sosial manusia tidak dapat berjalan mulus. Selalu ada masalah dan kebutuhan yang selalu diperbarui setiap waktunya. Kita sebagai manusia harus bisa berpikiran maju. Selain kita berubah karena kita ingin memperbaiki suatu kondisi, kita juga menciptakan sesuatu yang baru untuk lingkungan sosial kita. Bagaimana cara kita berubah? Tentu saja kita harus mulai dengan keyakinan kita terlebih dahulu kalau mau berubah. Yang pertama, selalu memperhatikan bagaimana kondisi sosial di lingkungan kita. Menelaah secara mendalam jika memang ada yang dirasa kurang dalam lingkup sosial kita. Mempertanyakan apakah satu hal dalam lingkup sosial dapat dikembangkan lebih lanjut. Mulai membuat sesuatu perubahan dengan membuat tulisan pemikiran kita. Dari tulisan pemikiran kita itu, kita dapat memulai perubahan dalam lingkup sosial. Jangan lupa sumber informasi dari luar lingkup sosial sangat berguna dalam pengembangan untuk tahap selanjutnya. Dan juga kita harus mengikut sertakan pendapat dan juga kita harus mengikut sertakan pendapat orang-orang terdekat kita dalam sosial. Dengan menggabungkan keseluruhannya, kita dapat menciptakan sesuatu perubahan baru dalam lingkup sosial. Perubahan yang berasal dari hasil kerja keras kita dan juga pemikiran bersama dalam lingkup sosial. Perubahan apa yang kita dapat? Inovasi tentu saja dengan perubahan yang telah dijalani, kita akan terpikirkan suatu pemikiran yang baru, suatu cara baru dalam menerapkan lingkup sosial kita. Kita juga akan mendapatkan suatu perubahan baru, baik perubahan pada diri kita sendiri maupun perubahan yang tampak jelas di lingkup sosial kita. Jika dalam diri kita akan merasa lebih berani dan selalu merasa tertantang untuk mencari perubahan baru dalam sosial kita juga akan tersadarkan bahwa lingkungan sosial sangat berarti untuk diri kita. Sedangkan dalam lingkup sosial bisa merasakan benefit dari ide-ide perubahan baru kita. Dan juga lingkup sosial kita akan bertumbuh juga para agen baru perubahan. Terima kasih. Cukup sekian dari kelompok 3. Jika ada yang mau bertanya, silahkan.